Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedisa Nidia Pustika dari kelas 2 di 4 ITB dengan NRP 3120/2050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Getting Data from Users. Nah, jadi di sini terdapat cara pembuatan form. Nah, cara utama untuk membuat form adalah dengan menggunakan Y-Widget Active Form. Jadi pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Nah, model yang dimaksud di sini terdapat dua jenis, yaitu model yang terhubung dengan database dan juga yang berdiri sendiri. Contohnya seperti login form. Nah, semua yang berada di antara active form begin dan active form end akan diletakkan di dalam tag form. Jadi kalau di HTML itu kan kalau misal kita mau bikin form itu kan harus ada tag pembuka untuk formnya dan tag penutup untuk formnya. Nah, dengan Y ini itu sebenarnya sama saja, cuman untuk cara penulisannya itu kita menggunakan active form begin dan juga active form end. Jadi begin ini untuk tag pembuka dan end ini untuk tag penutup. Jadi apapun yang ada di dalamnya itu, nah itu bisa dikatakan formnya itu. Nah, untuk membuat elemen pada form dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Jadi ini tuh adalah cara untuk membuat fieldnya. Kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen, form, label, input, dan tag lainnya sesuai dengan tipe yang digunakan. Jadi kalau misal nih kita bikin form pakai active form begin and lalu active form field. Nah itu kalau misal udah di browser terus kita inspect, nah itu yang keluar itu nanti berupa tag form, tag input, tag label seperti itu. Nah, atribut name pada elemen akan digenerate secara otomatis dengan pola nama model, siku, nama atribut. Ini seperti contohnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh pembuatan formnya. Jadi di sini terdapat model, di sini ada kelas login form yang mengextend model. Lalu di sini terdapat 3 variabel, ada username, password, dan juga email. Lalu di sini terdapat rules-rules-nya. Di sini kita bisa mendefinisikan validation rules-nya. Lalu di sini untuk view-nya, jadi sebelum itu kita harus menginputkan helpers HTML dan juga widget active form-nya. Nah, ini untuk tag pembuka dan tag penutupnya, yaitu dengan menggunakan active form begin dan juga active form end. Lalu di sini itu terdapat pembuatan field-field-nya. Jadi di sini untuk username ini itu kalau misal di tag input HTML itu kayak name. Terus text input, password input, nah itu seperti type kalau di tag input HTML. Terus ini biasanya kayak petunjuk gitu. Nah terus di sini terdapat buttonnya. Jadi untuk button submitnya itu kita menggunakan HTML helpers ini, submit button. Lalu di sini bisa kita tambahkan kelas untuk mempercantik. Lalu terdapat validasi input. Jadi aturan dasar jangan percaya input dari pengguna. Jadi sebisa mungkin untuk form yang kita buat itu terdapat validasinya. Jadi input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode validate ini. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jadi jika kita lihat di sini, ini terdapat pemanggilan validate. Jadi jika dia true, dia akan melanjutkan proses yang ada di dalamnya, namun jika false, dia akan memunculkan error. Nah ini, model errors diassign ke errors, seperti itu. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien. Jadi kalau misal untuk form email, nah itu kita inputnya itu kayak nggak ada @gmail.com-nya. Nah itu harusnya sebelum kita submit itu sudah ada kayak keterangan error dulu. Nah itu yang dinamakan validasi input di sisi klien. Jadi sebelum kita submit itu udah ada peringatannya. Lalu di sini terdapat deklarasi rules. Untuk membuat metode Y-based model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode Y-based model rules. Metode ini harus membalikan nilai dalam bentuk array dan rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dari tipe dari validator. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Jadi di sini sudah terdapat beberapa contoh rules-nya. Jadi ini email, type-nya adalah email. Jadi kalau misalnya kita isinya itu
ngawur, nggak dengan format email, itu pasti akan error. Selanjutnya, di sini juga ada rules lagi, yaitu untuk atribut name, email, dan birth date itu required, artinya harus diisi. Jadi kalau misalnya nggak diisi, nanti dia bakal error. Begitu juga dengan yang ini, atribut city, itu untuk type-nya adalah string dan maksimalnya adalah 50. Nah, di sini juga terdapat custom error message, di mana ketika validasinya itu menghasilkan error, dia akan menampilkan pesan error. Nah, pesan error itu dapat kita lakukan customize. Jadi untuk contohnya seperti ini. Jadi ketika ini kan rules-nya kan name-nya itu required. Jadi ketika name itu nggak kita isi, dia akan memunculkan error dengan message Anda harus mengisi nama. Nah, ini yang dinamakan customize error message. Lalu di sini juga ada more precise custom error message. Nah, itu kayak bisa too big, too small, dan lain-lain. Lalu ada conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jadi jika kita di sini di contohnya, di sini terdapat atribut country yang rules-nya itu required atau wajib diisi. Selanjutnya, di sini terdapat state yang required when ketika function model return model country sama dengan USA. Jadi artinya itu atribut state ini akan required jika country itu kita isi dengan USA. Jadi kalau misal kita isinya selain USA, state ini tidak required. Seperti itu. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Nah, ini untuk contohnya when client function attribute value return contact from country file USA. Lalu di sini terdapat data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Yang kedua, mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan data tertentu. Jadi, jika ada case, kalau misalnya user itu melakukan input melalui HP, itu kan biasanya kayak ada autocorrect-nya. Nah, habis autocorrect itu kan biasanya juga ada spasinya gitu kan. Nah, untuk menghilangkan spasi itu, kita dapat menggunakan trim ini. Jadi, kalau misalnya kita tidak melakukan filter itu, takutnya spasinya itu ikut ke input ke database itu. Jadi, kalau misal username itu kan kalau misalnya kita login itu kan harus sesuai gitu ya sama username yang kita daftarkan. Tapi kalau misalnya ketika daftar, ternyata username-nya itu ada spasinya, sedangkan user itu nggak sadar. Nah, itu kan juga berbahaya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada default. Jadi kalau di database itu kan biasanya ada kayak default-nya itu value-nya apa. Nah, kalau misalnya kita nggak isi, itu kita bisa ganti dengan default-nya. Atau kita bisa set value-nya seperti ini. Lalu uploading single file. Jadi untuk membuat form yang menerima file upload itu dapat kita lakukan dengan mengubah model, view, dan juga kontrol. Jadi sama, terdapat MVC-nya. Nah, di sini untuk modelnya, kita harus menambahkan web upload file. Lalu di sini kita membuat variabel baru. Lalu selanjutnya kita tambahkan rules-nya untuk form filenya tadi. Jadi di sini nama atributnya, lalu type-nya itu seperti apa, yaitu file. Lalu di sini extension yang diizinkan apa aja. Lalu di sini untuk view-nya. Nah, jadi kalau misal di tag HTML, di tag form-nya itu kan juga ada ya kalau misal kita mau menambahkan form input itu kan di bagian tag formnya itu kan harus ditambahin anytype multipart from data itu ya. Nah, kalau di itu juga sama, tapi penulisannya berbeda. Jadi seperti ini, option, panah, anytype multipart from data. Lalu di sini untuk penambahan formnya, jadi sepertinya sama sih kayak yang tadi, cuman bedanya itu di ini, di type-nya ini. Bentuknya file input. Lalu ini untuk controllernya, ini kita tambahkan add models upload form, lalu web upload file. Lalu di sini
terdapat beberapa kodenya. Jadi di sini ada save as, di mana nanti itu dia akan disimpan di folder uploads. Jadi sebelum itu kita harus membuat satu folder lagi untuk menampung file-file yang terupload itu. Lalu di sini terdapat uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Jadi untuk max filesnya kita set berapa, lalu untuk nama atributnya itu kita jadikan array, karena multiple kan, lebih dari satu. Lalu tambahkan properti multiple true pada metode file input, lalu ganti metode getInstance menjadi getInstance, dan untuk menyimpannya kita gunakan for each. Nah, ini untuk contohnya, jadi getInstance kita ganti menjadi getInstance. Lalu di sini untuk menyimpannya kita dapat menggunakan for each, lalu untuk max filenya ini juga kita set berapa sesuai dengan keinginan kita, lalu untuk multiple-nya kita set true. Dan ini untuk nama atributnya kita jadikan sebagai array. Nah, mungkin cukup sekian untuk video penjelasan kali ini. Jadi untuk video selanjutnya, saya akan mengerjakan latihan dari getting data from user di sini. Ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.